Apa alasannya? Apa keistimewaannya? Kenapa harus menyembah menjadi murid daripada makhluk itu sementara Tuhan sudah ada? Tuhan sudah ada satu. Bahkan kalau dikatakan itu Yesus, tunggu dulu. Yesusnya sudah mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang mengutusnya. Kenapa dia yang keluar dari kubur harus jadi Tuhan juga? Gitu bang. Misi kekristenan, misi kemudian agama saudara itu adalah bagaimana supaya menjadikan seluruh bangsa itu menjadi murid. Kami orang Islam itu orang menggunakan akal. Ngapain kami menjadi murid makhluk yang keluar dari kubur itu? Apa untungnya? Apa untungnya bang? Sementara Yesus sendiri mengaku ketika dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Di tengah Bani Israel nih, bukan di Kristen. Kan Kristen ini kan orang yang datang belakangan. Yesus di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan. Orang Islam datang malah lebih duluan, orang Kristen atau orang Oh, Kristen dulu dong, karena penyesat itu harus datang ke murid-murid Yesus. Harus datang, harus ada penyesat sesaman dengan Yesus yang datang kemudian menyesatkan murid-muridnya. Harus, wajib. Alhamdulillah, bukan kami. Karena kami tidak memakai nama Kristus di masjid, tidak memakai nama Mesias di masjid. Hanya orang-orang Kristen lah yang kemudian menggunakan nama Kristus Yesus, di mana Yesus menubuatkan bahwa mereka akan menggunakan namaku dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, gitu abang. Silakan. Tadi saya sempat buka Alkitab. Bible bang, Bible. Jangan pakai Alkitab. Ya. Injil Matius. Tadi saya menemukan kata itu. Pakai kata Bible bang, karena Bible lebih dulu daripada Alkitab. Alkitab itu belakangan. Jadi saya ingin baca ini singkat saja. Ini pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea, ini Matius 16 ayat 13. Anda bisa baca. Iya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, jadi ketika Anda mengatakan, di dalam Islam itu juga mengakui Yesus adalah para nabi, ya. Nabi lah, nabi utusan Allah. Tetapi Yesus bertanya kepada Santo Petrus, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ya. Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau William Supar, Petrus maksudnya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Apakah Anda bisa mengerti itu kata-kata? Ngerti lah bang. Jadi artinya dengan ucapan Yesus dan ucapan murid-muridnya termasuk Simon bahwa Yesus itu adalah Mesias, utusan Tuhan, iya hamba Tuhan, itu udah jelas tuh. Berarti ada Kristus baru, ada Kristus baru yang dilantik nanti setelah penyaliban. Ini Yesus sudah Kristus dari sejak, iya. Ada Kristus baru yang dilantik setelah penyaliban. Sedangkan Yesus ini sudah diketahui oleh orang-orang Yahudi bahwa dia adalah Kristus dari sejak lahir. Siapakah aku ini menurut engkau wahai Simon? Engkau adalah anak Allah, engkau adalah Mesias anak Allah. Ya, benar. Lalu siapa itu bang yang dilantik menjadi Kristus setelah penyaliban? Yang dilantik setelah penyaliban? Iya, siapa itu? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Itu siapa itu? Bukankah orang-orang Yahudi sudah tahu bahwa pada hari ini telah lahir bagimu? Yang lahir ini adalah Kristus kan? Terus kenapa ada Kristus baru setelah penyaliban? Di mana itu? Di kitab mana bahwa ada Kristus setelah penyaliban? Kisah Para Rasul. Saya pegang kata-kata ada. Di Alkitab mana bahwa Bible bang, Bible. Alkitab itu datang belakangan. Bible. Di dalam Kisah Para Rasul. Apakah sesuai dengan apa yang Anda katakan bahwa setelah penyaliban ada Kristus palsu?
ada Kristus baru. Terserah kalau Anda mengartikan palsu ya itu derita Ya, abang. maksudnya ada tertulis kebenaran di Alkitab sama-sama buka. Ada dong banyak Ya, coba, pun. di kitab berapa? Kisah para Rasul 2 nomor 36. Ya, kita nggak boleh ngarang-ngarang loh, Bro. Jadi kita harus Saya Muslim bang, saya bukan Ya. Kristen. Saya Muslim kebetulan. Iya. Jadi semoga Muslim juga jangan ngarang-ngarang loh, Bro. Kan bukan Ya justru agama. karena itu Muslim itu tidak ngarang. Di mana tadi yang Anda mengatakan di Korintus? Kisah para Rasul 2 nomor 36. Saya senang tadi teman yang barusan tadi yang turun. Bagus sih kalau dua orang yang tamu keren. Saya akui dia cerdas sebenarnya. Mungkin dia lebih cerdas dari saya. Kisah para Rasul 2 36. ayat 3. Saya baca. Silakan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Ini orang sudah tahu ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti memperjelas lagi bahwa orang yang kamu salibkan adalah Tuhan. Bukankah begitu pengertian? Iya, telah dijadikan Kristus. Bukan telah dia, dan memang dia sudah menjadi Tuhan dan Kristus. Baru bang. Baru. Apa? Ulang. Saya ulang lagi bahasa saya. Ulang. Oh, Jangan ada salah silakan. nafsir kata. Iya, silakan. Sama-sama sekolah kita ya. Iya, silakan. Saya ulang. Jadi judulnya ini khotbah Petrus. Ini Petrus yang berkhotbah. Jadi perlu di kisah para rasul, tetapi perikopnya ini khotbah Petrus. Jadi jangan disalahartikan loh. Saya udah paham itu, Bang. Jadi ini Petrus yang mengatakan kepada orang Yahudi, teman-teman. Iya. Jadi saya udah seluruh paham kaum itu. Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, sekarang permasalahannya, Anda tahu nggak? Anda tahu nggak bahwa Kristus itu sejak lahir? Bagaimana? Pada hari ini telah lahir bagimu. Kan ini kan perkataan Petrus. Iya. Dia berusaha, dengar dulu bro. Dia berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi. Ya. Karena di penulisannya Petrus loh. Iya. Iya. Itu Lukas. Yang menulis Lukas. Enggak, khotbah Petrus ini loh. Memang di penulis ini kan kisah para rasul. Ini loh khotbah Petrus ini pas Anda terlihat ini. Iya, tapi Lukas yang menulis. Tetapi kan khotbah Petrus. Jadi Lukas yang Iya. menulis, tapi khotbah si Petrus yang Iya, tahu. Itu nubuat tentang Daud. ya. Nubuatan Daud yang Oke. dikhotbahkan Petrus itu. Ya, silakan aja Anda lanjut. Ya. Saya mau Jadi anggaplah ketika Yesus lahir itu di tahun 1, telah lahir kemudian Kristus di tahun 1. Di tahun 33 terjadi penyaliban, lalu dikatakan tahun 33 ada manusia yang disalib telah dijadikan menjadi Kristus. Padahal yang asli sudah Kristus dari sejak lahir. Ada baru menjadi Kristus nanti setelah disalibkan. Kenapa bisa demikian? Coba Anda baca nomor 29 sampai nomor 33. Nah, kalau si Petrus sudah tahu lah bahwa Yesus itu Tuhan dari sejak lahir. Hanya orang Yahudi yang belum tahu, itu yang dia ungkapkan sih. Oh enggak, bukan gitu ceritanya. Kalau si Makanya Petrus murid-muridnya sudah tahu lah bahwa itu tahu, dia adalah tapi yang firman. disalib Kembali ke Yohanes. tapi yang disalib ini bukan guru mereka. Orang yang dijadikan kepada mereka ini, yang disalib ini dijadikan menjadi Kristus kepada siapa? Kepada yang menyalibkan. Angkatan jahat. Angkatan jahat disampaikan bahwa angkatan jahat ini kepada mereka yang mereka salibkan itu ya dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan mereka.
Kalau Anda baca dari data 29 sampai nomor 40, Anda tamat di situ. Anda paham pastinya. Makanya orang-orang yang menyalip orang tersebut, mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus? Bertobatlah kalian. Bertobatlah. Ya. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Tinggalkan pemahaman itu. Kan gitu. Amin, amin, amin. Nah, sekarang yang menyalibkan Yesus itu adalah angkatan benar atau angkatan jahat, Bang? Yang menyalibkan Kristus waktu Yesus di bumi. Iya. Ya, orang Yahudi dan orang-orang Romawi waktu itu. Iya, itu angkatan jahat atau angkatan benar? Angkatan jahat. Namanya orang yang jahat. Merencanakan pembunuhan itu orang jahat, masa orang benar? Nah, iya, angkatan jahat. Jadi kebangkitan pada hari ketiga itu, kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Jadi orang yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga adalah angkatan jahat. Itu jelas itu. Dan Yesus sudah katakan itu ketika mereka minta tanda, orang Farisi minta tanda. Guru, berikan kami tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam dalam perut bumi si Yunus, demikian juga Anda manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Bang Sima, Anda cocoknya ini jadi pendeta. Ya, mengapa saya bilang Anda cocok jadi pendeta? Anda itu seperti sudah diarahkan ke pengikut Yesus. Kalau saya jadi pendeta, Bang, orang semua jadi Islam nanti, jadi mualaf semua. Enggak, kenapa Anda masih bertahan di Islam ketika Anda lebih cinta dengan pembahasan Alkitab? Lah, kok jadi cinta, Bang? Saya mengarahkan orang-orang, orang-orang menggunakan ini. Secara logika, menggunakan akal sehatnya. Tahu bahwa si Suma itu cinta pada Alkitab, pada Kristen. Abangku, agama Kristen itu datang di bawah penjajah ke Indonesia untuk menjadikan Nusantara ini menjadi penganut agama Kristen. Kami umat Islam menolaknya. Kami tidak mau menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Kami tidak mau menuhankan Tuhan yang dilantik oleh Tuhan. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Hanya orang yang kurang akal lah yang mau menuhankan manusia yang baru dilantik menjadi Tuhan. Tidak mau kami, Bang. Karena Tuhan itu sudah ada. Tuhan itu sudah ada. Nah, bagi angkatan jahat, karena mereka jahat, maka diberikan kepada mereka Tuhan sendiri. Itu, Bang. Al-Quran sudah mengatakan itu di dalam surah Al-A'raf ayat 27. Aku Tuhan menjadikan iblis menjadi Tuhan mereka karena mereka tidak beriman. Mantap sekali Al-Quran saya itu, abangku. Jadi kata Al-Quranul Karim sama seperti khotbah Petrus. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan bagi kalian. Telah dijadikan menjadi Kristus bagi kalian. Kalian siapa? Angkatan jahat. Makanya mereka yang menyalibkan itu baca nomor 40-nya. Apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah kalian dari angkatan jahat ini. Itu. Seperti itu, abang. Jadi makanya tema ini orang banyak yang disesatkan Kristus itu yang mana? Ya, siapa lagi pengikut Kristus di muka bumi ini kalau bukan Kristen? Itulah yang dimaksud. Menurut saya Anda keren, ya. Anda keren. Maksudnya begitu, teman-teman. Untuk mengaku Yesus Tuhan dan tidak, walaupun dia berada di luar Kristen, no problem. No problem menurut saya. Kenapa dimatikan mute-nya, Bun? Capek juga saya bicara sendiri. Kenapa mic saya selalu Anda matikan? Saya juga nggak tahu. Jangan bercanda kan. Jadi ini begini, tangan saya. Ini tangan saya. Saya senang ketika Anda itu membahas Alkitab. Malah menurut saya Anda lebih jago daripada pendeta-pendeta. Oh, memang pasti itu, Pak. Pasti. Ya. Iya. Tapi begini, menurut saya kaki kiri Anda sudah di dalam Kristen, ya. Ngapa begini, teman? Mungkin Anda mengatakan bahwa saya tetap Islam, ya. Begini, jika Anda mau jujur, kenapa Anda tidak mau bahas Al-Quran supaya saya cintai Islam gitu? Ya. Ketika Anda bahas Alkitab, itu membuat orang semakin cinta kepada Kristen. Saran saya kepada Anda, jika Anda mau
mendapatkan umat Islam, Anda harus fokus membahas Al-Quran. Itu sudah ada, Bang. Ada ustadzku, ada ulama-ulama saya, ada justru saya, dai. Anda juga, seluruh saya, Anda tuh punya karunia kata-kata yang bisa meyakinkan orang. Ya. Yusuf Ya, alhamdulillah, saya umat sudah Islam. pernah lihat dia live, bro. Alhamdulillah. Anda lebih keren loh. Alhamdulillah, Anda lebih keren. Saya gerakan jujur. misionaris di Indonesia udah mulai melemah karena adanya saya. Enggak, sehingga justru Anda dengan Anda membuat perdebatan itu akan semakin orang Kristen itu semakin nakal dia akan semakin keras mencintai Kristen. Silakan Maksud saya aja. begini teman-teman. Dan umat Ya. Islam akan semakin Saya kuat nggak tahu memegang teman-teman. akidahnya. Ketika orang Islam menghina orang Kristen, itu semakin membuat saya baca Alkitab. Sebelumnya saya tidak pernah baca Alkitab. Ya, mudah-mudahan Ya. Anda keluar dari Kristen segera. Justru saya mengatakan begini, ketika Zuma live itu membuat orang Kristen rajin baca Alkitab. Nah, setelah Iya. kalian rajin baca Bible, pakai ini. Pakai ini, jangan pakai Ya, dogma. logika. Nah, pakai ini, Logika. jangan pakai Kalau William imani Supar saja. itu berlogikanya keren banget. Oke. Ya. Sekarang coba saya urai. Coba saya uji abang ini. Ketika di Yohanes 16 nomor 7 nomor 8 Yesus berkata, adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka penghibur itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, menurut data itu yang datang setelah Yesus pergi siapa? Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Roh Kudus. Mana ada? Berarti anda cuma baca Roh doang. Kudus, ya. Jadi roh. Ya, siapakah Jadi Roh engkau? Kudus itu Siapakah engkau Tuhan? mendatangkan Paulus. Jadi yang melihat itu cuma Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Iya, karena begini. Aduh, Roh Kudus itu kan jelas dia berwujud Yesus. Loh, aduh, Dan yang apa lagi pengirimnya ini? Yesus Kristus. Aduh, mulai lagi ngaco. Itu makanya Bang, kenapa Enggak. orang Kristen itu tidak bisa melemahkan iman kami umat Islam. Meskipun tiap malam saya baca ini, saya semakin kuat di Islam. Karena kenapa? Orang Kristen bermusuhan dengan Bibelnya. Yesus berkata, Enggak, masalahnya datang- Al-Quran itu sudah selesai baca. yang datang Saya juga datang baca setelah Al-Quran. yang datang setelah aku adalah penghibur lain. Aku harus pergi supaya penghibur itu datang. Ternyata yang datang kepada Paulus adalah justru Yesus. Maka tidak nyambung. Iya. Paulus itu salah naskah. Paulus itu salah skenario. Harusnya Paulus itu baca dulu Yohanes, baru dia bikin surat. Lukas itu salah cerita. Yesusnya mengatakan, Enggak. aku harus pergi. Sebab kalau aku Jangankan tidak Mas pergi, Bro. maka Jangankan roh Paulus. kebenaran itu tidak datang. Dengar dulu. Jangankan Paulus, saya juga pernah melihat Yesus dalam mimpi saya. Nah, Saya tidak bersaksi seperti Paulus loh. Kata Ya, Yesus rata-rata di dalam orang Kristen Matius itu pernah bertemu Yesus. Kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 23 dan seterusnya. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Jika Yesus datang dalam mimpi itu bagaimana? Oh, tidak bisa, karena yang datang setelah Yesus menurut Yesus bukan Yesus. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan dong kalau begitu. Lah memang bukan. Yang mengajarkan Yesus Tuhan kan cuma berarti Anda. sekarang ya Tuhan siapa? Pencipta langit dan bumi yang disembah Yesus. Ya siapa? Bisa dirinci ke siapa gak Tuhan? Orang Yahudi menyebutnya Elohim, kami menyebutnya Allah. Ya, Allah itu Anda bisa mengenal dari mana Allah? Dari alam semesta ini, sanurihim. Kekuasaan Allah diperlihatkan di alam semesta. Pencipta memperlihatkan keberadaannya dengan menciptakan alam ini. Dengan melihat alam ini, maka orang yang punya akal sudah tahu, oh Tuhan itu ada. Nggak mungkin alam ini ada kalau Tuhan itu tidak ada. Jadi gimana caranya Anda bisa tahu bahwa Tuhan? Allah yang menciptakan? Iya dong. Lalu siapa yang menciptakan alam semesta ini? Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Ya. Yang menciptakan alam semesta ini bagaimana siapa? Anda bisa mengetahui bahwa Allah benar yang menciptakan alam semesta kalau bukan tanpa Alkitab? Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Kalau bukan Tuhan siapa tanpa lagi? Alkitab, Anda tidak akan tahu siapa Allah sebenarnya yang menciptakan. Tetapi karena di dalam Islam mengaku bahwa kitab Taurat dan Zabur itu sudah diakui di dalam. Sehingga ngaco. Ilmu kosong, kepala sombong, mulut lebar, nggak ada otak. Maaf bang, saya turunkan orang yang tidak punya ilmu tapi kayak kelihatan biar dianggap kayak berilmu tapi kosong. Maaf ya bang ya. Lebih suka saya orang yang bodoh mau belajar daripada orang kosong tapi tak ada isi kepala.
Maafkan saya. Anda harus belajar dulu 500 tahun baru hadapi saya diskusi. Silakan, selamat malam Ki Said. Buka kamera dong. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum, silakan. Dari mana? Katolik, Protestan? Muslim Bang, saya Muslim. Oh, oke. Ada perintah. Halo, selamat malam. Buka kamera. Halo. Iya, buka kameranya Bang. Biar diskusinya lebih asik kita berbicara. Aduh, gelap di sini memang. Kau cuma penyesat terus buat umat-umat ini. Kau kenapa kayak gitu? Kayak makhluk kuburan keluar hari ketiga. Kau ini penyesat. Kamu harus dengan saya. Penyesat itu memakai nama Yesus Kristus. Penyesat itu memakai nama Yesus Kristus. Saya nggak pakai nama itu di agama saya. Oke. Cuma ini di agamamu. Ingat, di dalam Matius 24. Ya. Kamu agamamu Matius 24. Anda bisa bicara ganti-gantian kan? Bisa kan? Bisa. Saya Bisa kan? ikutin kau aja. Oke, baik. Di dalam Matius 24, ketika Yesus berada di Bukit Zaitun, Yesus di situ berbicara dengan siapa? Kamu bernarasi, jangan langsung kau tanya saya ke saya. Enggak, saya tanya. Yesus ketika dia di Bukit Zaitun, dia berbicara dengan siapa? Yahudi atau Kristen? Ya, dia berbicara kepada orang-orang lah. Kepada orang-orang Ya, Yahudi atau Kristen? Yahudi atau Kristen? Kepada pengikut-pengikutnya. Ya, Yahudi Ya, atau Kristen? Yahudi atau Kristen? Ya, dulu waktu Yesus ada, tidak ada Kristen yang dikatakan. Berarti Yesus. dia berbicara dengan siapa? Yahudi kan? Ya, oke, ya. Oke, dengarkan saya. Ketika Yesus berkata, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus. Pertanyaan saya, siapa di luar Yahudi yang datang kemudian kepada murid-murid Yesus mengaku memakai nama Yesus Kristus padahal mereka bukan orang Yahudi? Itu siapa? Jawab. Baik, kau dengar baik-baik, biar kau tahu ya. Ya, pertanyaanmu tadi itu tentang penyesat ya, kau dengar baik-baik. Pada waktu itu Yesus berkata bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu atau orang-orang yang menyesatkan, ya, yaitu yang mereka datang mengatakan bahwa aku ketemu Yesus di sana, aku ketemu Yesus di situ, ya. Itu mereka memakai namaku, ya. Ya, tetapi itu adalah orang-orang yang menyesatkan, ya. Itu adalah setan untuk menyesatkan, ya, orang-orang. Di luar ya. Yahudi itu siapa? Di luar Tapi Yahudi kau harus itu siapa? tahu. Di luar Yahudi itu siapa? Langsung aja jawab. Kau diam dulu, panik sekali kau. Di luar Yahudi yang mengaku-ngaku membawa-bawa nama Yesus Kristus, mengaku pengikut Kristus, di luar Yahudi itu siapa? Iya, makanya aku mau jawab di luar Yahudi, ya. Karena waktu itu banyak orang-orang di luar Yahudi. Itu siapa? Mereka itu tidak suka dengan kebenaran. Ya, itu siapa di luar Yahudi Siapa? yang memakai Orang-orang nama tidak Yesus suka dengan Kristus? Yesus Itu dengan siapa? kebenaran. Sekali lagi. Ya. Di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu Maka siapa? mereka, kau dengar dulu ya, jaringan putus-putus, makanya saya juga kurang dengar suaramu ya. Biar kau jangan menyesatkan orang.
Di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu Mereka siapa? itu mengatakan Ya, mereka itu sesuatu siapa? itu. Mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Mereka di luar Yahudi yang datang kepada murid Yesus Dengar nggak membawa suara nama saya? Yesus Mereka Kristus itu siapa? Di luar Yahudi, di luar murid-murid yang Ya tadi, itulah orang. di luar dari murid-murid yang tadi, ada kelompok asing dari luar kepada mereka, datang kepada murid-murid yang tadi dengan mengatasnamakan Yesus. Dia datang, kami juga muridnya, kami juga adalah pengikutnya. Di luar daripada kelompok yang tadi, itu siapa? Di luar orang-orang Yahudi yang datang, yang datang kepada mereka, bahwa murid mereka ini. itu penyembah Yesus. Ya, itu siapa? Nah, Itu siapa? Orang-orang, itulah Ya, itu- orang-orang yang seperti Abang Suma yang tidak Lah, suka saya dengan enggak, ajaran saya Yesus, tidak orang-orang yang datang tidak kepada mengenal Yesus. saya tidak datang kepada murid-murid Yesus yang ngobrol sama Yesus waktu itu. Saya hidup di tahun ini. Sedangkan yang dimaksud Yesus penyesat yang datang kepada mereka itu di tahun itu, di zaman itu, di abad pertama. Pertanyaan saya, di luar Yahudi yang datang kepada murid Yesus, non-Yahudi yang datang kepada murid Yesus dengan mengatakan dia adalah pengikut Yesus, dia adalah pengikut Kristus, mereka adalah anak-anak Yesus, itu siapa? Iya, yang aku bilang tadi, itulah orang-orang seperti Abang Suma, ya. Astagfirullahaladzim. Yang mengikuti Itu Yesus, berbicara abad yang pertama. mengikuti di luar Yesus, tapi udah. mengaku-ngaku. Udah, Ya, otakmu mengaku-ngaku penuh bahwa dedak. mereka itu. Udah, otakmu penuh dedak. Nggak ada waktu berdialog sama orang yang tidak punya ilmu. Cuman double kosong, kebencian. Itu kebencian namanya itu. Kau berbicara berdasarkan bencimu itu kepada Bang Suma, kepada Islam. Kalau kau berbicara, tolong jangan karena kebencian. Halo, selamat malam. Iya, halo, selamat malam. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Protestan. Oke, mohon buka kameranya Bang. Oke, selamat malam Bang ya. Ya, ya. Oke, Abang sudah mendengarkan kami tadi berdiskusi. Mendengarkan, tapi cuma sebagian saja orang yang saya dengar. Oke, jadi gini Bang. Kalau di dalam Al-Quran orang-orang Yahudi itu membuat makar terhadap Nabi kami Isa alaihissalam yang datang kepada mereka. Mereka berupaya kemudian untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi mereka tidak berhasil membunuhnya. Kata Al-Quran kami, wa qaulihim, karena ucapan mereka, mereka dihukum. Nah, ternyata dari barat ada ajaran yang kami sebutlah Kristen Katolik yang mengajarkan bahwasanya mereka pengikut Yesus Kristus. Nah, setelah kami merujuk, ternyata yang kalian maksud itu adalah Nabi Isa di kami. Seorang manusia yang suci, lahir dari seorang perawan. Dalam Al-Quran diceritakan, ternyata di Bible itu diceritakan ibunya bernama Maria, dia bernama Yesus Kristus. Setelah kami pelajari, ternyata ada amanat agung. Kami harus menjadi murid dari makhluk yang kalian tuhankan yang keluar pada hari ketiga dalam kubur, dari kubur. Nah, tentu kami nggak mau dong. Sebelum kami tahu Yesus Kristus yang kalian bawa itu Yesus Kristus yang mana? Karena ketika kami belajar Bible, ternyata Yesus Kristus mengatakan kepada muridnya Yahudi, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab akan banyak penyesat, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Berarti banyak orang yang datang kepada murid Yesus, memakai nama Yesus, kemudian dia mengatakan aku ini adalah Mesias. Itu yang diterangkan. Nah, sekarang kami melihat orang-orang Yahudi nggak ada datang ke Indonesia memakai nama Yesus Kristus. Orang banyak memakai nama Yesus Kristus itu hanya ada di Kristen. Nah, maka saya wajib bertanya kepada saudara Kristen sebelum kami dijadikan murid oleh manusia yang keluar dari kubur ini. Kami boleh dong bertanya, apakah Kristus yang kalian ikuti itu adalah Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel,
Atau justru Kristus palsu yang kalian ikuti? Nah, yang bisa menjelaskan itu adalah abang. Karena Yesus sendiri mengatakan kepada Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Dan di dunia ini, satu-satunya kelompok pengikut Kristus, ya hanya Kristen. Apakah yang banyak orang ini adalah Kristen yang dimaksud? Kalau bukan Kristen yang dimaksud, lalu yang banyak orang itu mana? Saya melihat ke sana nggak ada. Hindu, cuman Buddha, cuman ateis, dan Islam. Satu-satunya yang saya bisa lihat adalah Kristen, pengikut Kristus. Banyak orang itu cuman Kristen. Nah, gimana abang menjelaskan kepada saya biar saya paham atau memiliki ilmu baru? Silakan. Ya, oke, saya tanggapi. Begini bang, jadi dalam kekristenan itu memang ada tertulis yang kayak seperti yang abang narasikan kepada saya, ya. Di dalam kekristenan itu, abang, walaupun dikatakan dengan demikian, akan tetapi setiap ucapan Kristus, ya, itu kayak seperti masih mau dikulas, ya. Belum 100% kita pahami sebagai manusia biasa memahami perkataan Kristus atau perkataan firman. Karena Kristus selalu mengatakan dalam firman Tuhan, ada yang langsung dimengerti, ada juga yang masih mau dikulas, artinya dengan segala perumpamaan. Yesus selalu berkata dengan perumpamaan, ya, demikian, seperti itu Yesus mengatakan sebagai perumpamaan. Jadi ada kadang-kala manusia bisa cerna, ada juga sebagai manusia biasa tidak mencerna apa maksud, seperti yang dinarasikan oleh Bang Zuma bahwa seperti yang di caption ini, orang banyak yang disesatkan Kristus, ya kan, begitu kan ya Bang Zuma, orang banyak yang disesatkan Kristus. Kalau menurut saya caption atau narasi yang Abang Zuma berikan di caption TikTok ini, di live ini, menurut saya tidak etis bang. Karena kenapa? Karena Kristus justru tidak mengajarkan yang demikian, dan justru Kristus tidak mengarahkan umat Kristen ke hal yang di sini dikatakan bahwa disesatkan oleh Kristus, begitu. Jadi menurut saya, semua maksud daripada Kristus di situ, dia itu kayak seperti manusia kan, dia mengantisipasi bang, mengantisipasi. Dia tahu, mana mungkin dia Tuhan kalau dia tidak tahu, ya kan? Mana mungkin dia kalau dia bukan Tuhan, kenapa dia tidak tahu? Pasti dia sudah tahu di abad ke-1, abad ke-berapa, begitu. Jadi dia mengantisipasi. Iya, memang benar, banyak orang yang nantinya akan mengaku bahwa di zaman ini ada yang nantinya akan mengaku bahwa banyak penyesat yang akan datang mengakui bahwa akulah Kristus, akulah jalan. Karena itu memang sudah dituliskan, ya. Sebab kami sebagai umat Kristen mempercayai hal-hal yang demikian. Karena buat apa kami mengikut Kristus, ya, kalau tidak diajarkan dengan hal-hal yang baik oleh Tuhan kami, ya. Buat apa kami beragama kalau kami tidak mempelajari lebih dalam tentang isi kebenaran Bible tersebut. Jadi begitu Bang, semua kami umat Kristen tidak diajarkan untuk hal yang seperti apa yang Bang Suma narasikan kepada kami. Oke Bang, Begitu. Terkait dengan tema saya, ini pertanyaan, orang banyak yang disesatkan Kristus. Karena kenapa? Data itu kan jelas di dalam kitab saudara sendiri. Di situ dikatakan bahwa waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Orang datang memakai nama Yesus Kristus itu kan cuma dari Kristen bang.
mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau satu Kristen memurtadkan satu orang, kali 2 miliar Kristen, berarti mereka akan menyesatkan orang, memurtadkan orang 2 miliar lagi. Itu maksudnya kalau yang dimaksud di sini adalah Kristen. Kan Yesus berbicara kepada orang Yahudi, bukan berbicara kepada orang Kristen, bukan berbicara kepada orang Islam. Ketika Yesus penginjilan, murid-muridnya itu orang Yahudi semua. Tidak ada orang Roma, tidak ada pemakan babi, tidak ada ibadah minggu, tidak ada yang tidak bersunat di situ. Itu semua orang Yahudi yang diajarkan Yesus sebagai murid. Dan Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Orang Islam menyebar ke seluruh dunia memakai nama Nabi Muhammad. Orang Buddha Siddhartha Gautama, orang Hindu Krishna, orang Kristen Yesus Kristus. Jadi yang menggenapi itu siapa? Sederhana aja kita mikir kan. Kalau itu tidak terjadi berarti Yesus pembohong. Harus tergenapi, harus terjadi. Siapa orang banyak yang memakai nama Kristus ini? Kalau orang Yahudi sudah nggak ada lagi. Satu-satunya kandidat, ya mohon maaf, kalian harus terima dengan lapang dada, suka tidak suka. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara histori, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Kamu di situ kan orang yang hidup di abad pertama, yaitu murid-murid Yesus yang sedang bercakap dengan Yesus di Bukit Zaitun. Berarti itu personilnya, oknumnya, person yang ada pada saat itu. Bukan di luar orang mereka, tetapi mereka. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada murid-murid Yesus yang bukan murid Yesus, tapi ngaku-ngaku, aku murid Yesus loh, aku ketemu dengan Kristus loh, Taurat itu sudah dibatalkan karena Kristus loh, kita tidak wajib lagi sunat karena Kristus loh, kita boleh makan babi karena Kristus loh, kita sudah ditebus semua karena Kristus pakainya. Dia halalkan segala makanan karena memakai nama Kristus. Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, meskipun dikatakan dalam bilangan 23, aku bukan manusia, menjadi manusia karena Kristus. Waspadalah supaya jangan kau disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang. Siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku-ngaku memakai nama Yesus dengan membawa pola atau aturan main yang berbeda dengan mereka murid Yesus? Silakan. Kalau begini ya Bang, kalau menurut saya seperti yang saya katakan tadi, kan tidak mungkin dia Tuhan kalau dia tidak tahu ya seperti apa yang nantinya akan terjadi ke depannya, kan begitu. Berarti dia sudah tahu kan? Begini, bentar Bang. Kalau memang yang seperti itu, Tuhan artinya begini, logika saja kita berpikir, masa ketika kita akui dia sebagai Tuhan, apapun yang ditulis di dalam firman, ini kan dia maksudnya dia seperti kayak misalkan rupa seperti bagaimana tanda warning begitu. Tanda awas misalkan ya, tanda warning, jangan-jangan, kan di situ disampaikan bahwa nantinya ada penyesat. Artinya bukan dipastikan bahwa di situ memang tidak dikatakan Kristen atau tidak dikatakan Muslim, ya. Memang demikian. Yang disayangkan maksud Tuhan di situ adalah ini menurut pemahaman saya, ya. Ini pemahaman saya. Itu tertuju kepada umat manusia, kepada keseluruhan umat manusia, Bang. Yang memakai nama Yesus Kristus. Iya, karena di sini bentar Bang. Di sini kami Islam enggak, Hindu enggak, itu pemahaman Buddha enggak. Itu pemahaman Anda. Kan memangnya kami pakai nama Yesus Kristus kok jadi kayak gitu? Cuman Kristen, Kristen aja. Enggak ada yang lain, Bang. Bentar dulu. Kalau Bang Suma bernarasi bahwa itu bukan kalian, oke, enggak apa-apa. Ya memang bukan. Iya, enggak masalah.
nanti pembuktiannya kan nanti sendiri-sendiri yang nantinya akan keyakinan masing-masing kan. Ya kan, berbicara keselamatan nanti kan keselamatan masing-masing. Tetapi kalau untuk merujuk kepada Kristus menyesatkan orang, saya rasa tidak Bang, tidak seperti itu. Karena saya rasa tidak seperti itu. Ya, karena tidak mungkin dia menjadi seorang Tuhan kalau dia menyesatkan orang. Ya, ya kayak misalkan begini Bang. Coba, kalau menurut saya, coba Abang Suma kasih caption di sini, orang banyak yang disesatkan Kristus. Jadi kalau misalkan saya taruh di sini, orang banyak yang disesatkan Muhammad. Bagaimana pendapat Abang? Iya kan? Jadi kan itu boleh. Iya. Kalau ada dalil, kalau ada ucapan, sabar Bang. Kalau ada ucapan, dengan demikian, karena begini. Sejelek-jeleknya orang Kristen, sepandai-pandainya orang Kristen. Anda nggak nyambung soalnya, nggak nyambung. Abangku nggak nyambung. Apa yang saya mau dengarkan nggak nyambung sama sekali, nggak nyambung. Nah, giliran saya, Bang. Giliran saya ngomong apa nggak mau dengar saya? Anda aja mau ngomong. Kritikan tentang Muslim. Loh, Abang sudah saya mau berbicara, boleh nggak? Dari tadi Abang berbicara. Lah tadi Anda nggak sadar, Anda nyerocos terus ini, Anda nyerocos terus, nggak pernah diam. Orang banyak yang disesatkan Muhammad, bagaimana itu? Oke, makanya saya jawab, Tuyul. Bagaimana? Kalau Nabi Muhammad pernah berpesan waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai nama Nabi Muhammad dan berkata aku adalah sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan waspada kepada oknum yang mengaku Nabi Muhammad itu. Tapi karena tidak ada pesan itu kepada kami, kenapa kami harus waspada? Murid-murid Yesus dipesan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi harus diwaspadai siapa? Yang harus diwaspadai adalah orang-orang yang memakai nama Yesus Kristus. Kalianlah itu. Kami harus waspada kepada kalian. Karena kalian yang memakai nama Yesus Kristus. Jadi kami harus waspada kepada siapa? Sementara nasihatnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi sekarang kami harus waspada kepada siapa? Ya waspada kepada banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus. Kalianlah itu. Kami harus waspada kepada kalian. Gitu saudara. Silakan Bang Handi. Izin dulu ya Bang Juma ya. Jadi tadi dari api Siap. Sumbar menelpon Sumatera Barat. Siap. ya Pak Jainal. Siap. Ada seorang dari Buddha ingin memeluk Islam. Alhamdulillah. Sering beliau mendengarkan diskusi ini. Jadi pengurus api Sumbar ini Pak Jainal udah naik nih. Oh, baik. Kira-kira begitu. Iya, saudara Maradona mungkin bisa nunggu di bawah. Kita prosesi syahadat dulu Bang. Nanti kita naik lagi, kita diskusi lagi. Abang jangan kemana-mana Bang ya. Boleh Bang? Oke, sip. Habis ini Abang boleh naik lagi, kita diskusi lagi Abangku. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, gimana Bang? Ada informasi? Ya, gini Bang Zuma. Ada di tempatku di Kota Padang. Dia Chinese beragama Buddha. Alhamdulillah. Jadi selama ini Bang Zuma dia sering juga nonton-nonton debat. Kebetulan ada juga keluarganya yang salah seorang saudaranya yang beragama Islam juga ada. Jadi dia ini tertarik nih dengan Islam, makanya dia udah lama pengen bersyahadat, cuman dia nggak tahu mau kemana gitu. Baik. Jadi kebetulan ada teman yang nelpon saya, makanya karena dia tahu juga kan saya juga pengurus api Sumbar. Hubungi saya, makanya saya telepon tadi Bang Handi. Iya Bang. Nah, yang mau syahadat sudah ada di kita. Ada. Nih KTP-nya pun udah dikirim.
Udah dikirim. Alhamdulillah, masya Allah. Kakaknya pun ada. Baik. Nah, Bang Handi, telepon Ustadz kita, Bang Handi. Iya. KTP-nya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya Waalaikumsalam. telepon Ustadz Alip. Bentar lagi masuk Ustadz Alip. Baik, masya Allah. Hai, assalamualaikum, Ko. Allahu Akbar. Dari Buddha ya? Iya. Buddha. Iya. Jadi ikhlas mau masuk Islam. Kelas. Berat nanti Bang, masuk Islam itu berat Bang. Iya Bang. Sanggup kemudian mengikuti syariat hukum-hukum Islam, insyaallah. Insya Allah Bang. Ya, karena kita memang ciptaan Tuhan, harus tunduk kepada perintah Tuhan. Ya. Alhamdulillah. Gurunda, izin, Ya, Gurunda, silakan. judulnya nutupin itu Gurunda. Itu apa? Muka. Kalau yang nanya. Enggak apa-apa. Siapa namanya bro? Lupa saya. Siapa namanya? Namanya Oki ya Bang Andi. Oki. Saya mau nanya Bang Oki. Kenapa memilih Islam? Kenapa nggak memilih Kristen? Kenapa memilih Islam? Kenapa nggak Kristen gitu ya? Karena sering gitu Bang. Sering dengar azan, tenang aja kan. Terus ngelihat itu kayaknya damai aja gitu Bang. Alhamdulillah. Masya Allah. Lanjut. Subhanallah. Artinya Bang Oki biasa melihat kami berdiskusi dengan saudara Kristen. Iya Bang. Ya. Oke. Dan kalau misalnya dari Buddha terus kemudian pindah ke Kristen, ya berarti sama aja berarti ya, mirip-mirip aja. Sama, berarti dia cuma ganti baju doang, tapi konsepnya mirip, tidak sama tapi ada kemiripan gitu maksudnya. Ya. Ada kemiripan. Jadi menyembah kepada sesamanya makhluk kan gitu ya. Sedangkan pencipta langit dan bumi adalah hakikat maha suci, maha tinggi. Kita cuman pejam mata gini, kita bisa melihat dengan mata hati, dengan batin, bahwa tidak mungkin alam semesta ini ada kalau tidak ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itulah yang kami sebutkan Allah. Tidak mesti kami melihat. Kami cukup melihat alam semesta ini, kami sudah paham bahwa hakikat pencipta itu ada. Beliau pencipta langit dan bumi, maha suci lagi maha tinggi. Tidak layak disepadankan, disetarakan dengan makhluk, apalagi disetarakan dengan anak bayi kan gitu ya. Masa pencipta kita jadi anak bayi kan, itu mustahil bagi orang yang berakal. Tapi bagi orang yang tidak berakal, ya sah-sah saja yang kayak gitu. Bahkan tutup kaleng pun bisa dituhankan kalau bukan berdasarkan terhadap iman, akal sehat gitu Bang. Kayaknya udah lengkap ini Bang Mak, langsung mulai. Baik, Abang, kita langsung syahadat ya. Jadi gini Guru. Silakan. Kebetulan kan yang mau syahadat Oki ini kan dia itu udah terbiasa bergaul sama orang Minang gitu. Masya Allah. Jadi orang Minang, dia kan tinggal di Padang dekat rumah saya juga. Ini paling jarak 4 kilometeran lah. Jadi beliau ini kerjanya sehari-hari itu makan nasi Padang. Tukang antar paket kerjaannya. Jadi dia udah terbiasa ngeliat orang kalau hari Jumat ramai ke masjid gitu ya. Jadi dia pengennya seperti itu. Cuman selama ini dia nggak tahu kemana dia mau bimbingan gitu. Beliau sudah sunat? Katanya sudah. Dulu saya tanya, kenapa kamu sunat? Saya bilang kan itu katanya karena alasan kesehatan katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah kan, jadi udah sunat nggak repot-repot lagi dipotong. Benar. Masya Allah. Jadi kita langsung syahadat. Boleh siap. Udah siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di mana ini ribut? Bunda Rahma kayaknya. Ya. Sip. Baik ya Bang ya. Simbol tauhid Bang. Satu telunjuknya yang kanan. Bukti kita adalah makhluk ciptaan yang maha ahad. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang maha pengasih. Yang maha pengasih. Lagi maha penyayang. Lagi maha penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar, sah, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Masya Allah, Subhanallah. Jadi saudara siapa namanya tadi? Novianti siapa? Oki, Bang Zuma. Iya, Masya Allah. Saudara sudah menjadi seorang Islam. Ya, Islam itu agamanya. Agama Islam itu punya aturan-aturan. Orang-orang yang mengikuti aturan Islam itu disebut Muslim. Jadi saudara saya ini sudah Muslim insya Allah. Ya, nanti setelah jadi Islam seperti ini belajar pelan-pelan Islam itu seperti apa. Baru masuk Islam itu seperti apa yang harus saya lakukan. Jangan langsung frontal harus begini, enggak. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Insya Allah akan ada kebaikan. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Saya minta adik saya atau guru saya untuk mendoakan adik saudara kita yang baru Muslim ini, baru Islam, dan tolong benar-benar khusyuk ucapkan amin, amin. Ya, kita ini kecil, bahwa Tuhan pencipta alam semesta ini besar, maha segala-galanya. Ketika kita mengatakan kata amin, pencipta kita mendengarkan, pencipta kita kemudian melihat. Insya Allah diijabah, ya. Oke. Silakan Dinda atau Akhi didoakan sahabat kita. Ya, tafadhol Ustaz Alif. Baik, terima kasih guruku Fadil Sugi dan Gurunda Bang Zuma. Masya Allah luar biasa, kabar gembira lagi mendekati miladnya Apologet Islam Indonesia. Guru kami makin disibukkan dengan membimbing ya saudara-saudara kita yang non muslim untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebelum kita lebih jauh, kami perlu mengetahui lagi juga dari saudara kita yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah baru sendiri yang menjadi seorang muslim? Orang tua misal ayah ibu masih non muslim atau yang lain semua kerabat? Kita semuanya, orang tuanya, saudara-saudaranya. Orang tua masih non muslim. Ayah ibu. Sepupu yang Islam. Oke, adik kakak ada? Adik kakak ada. Oke, baik. Nah, di momen yang baik seperti sekarang ini, kita mohon kepada Allah, keluarga yang kita cintai, terutama orang tua, minta dilembutkan hatinya agar dia juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Amin. Kita mohon kepada Allah agar dimudahkan lidahnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu ya, saudaraku ya. Amin. Oke, baik. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada guru semua, kita bermunajat kepada Allah sejenak. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ighfir lana, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa diri kami ya Allah, dosa kami yang telah lalu maupun yang akan datang ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah, dan dosa seluruh umat muslim dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas setiap karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Warhamna warhamna warhamna. Ya Allah, nikmat terbesar yang kami terima adalah nikmat, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman ya Allah. Malam ini kita semua saudara kami di sini menyaksikan ada yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, lembutkan pula ya Allah hati mereka, siapapun mereka yang sampai detik ini masih dikeraskan hatinya, masih disusahkan lidahnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Barangkali di antara kami ada saudara kami, ibu atau bapak kami, atau adik kakak kami yang masih belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Karena kami sangat rindu dan kami sangat mengharapkan berkumpul kembali di dalam kehidupan yang abadi, yaitu di jannah-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, berikan petunjuk juga kepada semua saudara-saudari kami ya Allah, dan tetapkanlah hidayah yang ada pada diri kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan ya Allah, kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas dan rutinitas ya Allah, dan berikan kami pengampunan dari setiap kesalahan dan dosa ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah itu yang ada pada diri kami ya Allah setelah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jangan sampai Engkau cabut hidayah itu ya Allah sampai ajal menjemput kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi segala kebaikan. Rabbana afrigh alaina sabra wasabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah, kuatkanlah pendirian guru-guru kami ya Allah, sehatkan mereka semua ya Allah, kuatkanlah mereka dan berikanlah pertolongan kepada mereka ya Allah. Wangsurna alal qaumil kafirin, berikanlah pertolongan kepada kami semua ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar yang selalu menyerang agama-Mu ya Allah. Wangsurna alal qaumil hasidin, dan berikanlah pertolongan-Mu kepada kami semua ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum hasad ya Allah. Wangsurna alal qaumil munafikin, dan berikanlah pertolongan-Mu kepada kami dalam menghadapi kaum-kaum munafik ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semua dari pasangan kami, anak cucu kami ya Allah, orang-orang yang soleh dan soleha ya Allah, cinta terhadap agama Engkau ya Allah, mau menjalankan syariat agama Engkau ya Allah, dan menjadi penerus dan pejuang saudara-saudara kita yang sedang berjuang di jalan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, datangkan segala kebaikan kepada kami semua di dunia ini ya Allah, begitu juga nanti di akhirat ya Allah, dan masukkanlah kami bersama orang-orang beriman ya Allah masuk ke dalam jannah-Mu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadihiniyah, dan setiap orang yang ada hajat pada saat ini, semoga Engkau mudahkan dan kabulkan ya Allah, bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wejangan dan tausiahnya kami persilakan kepada guru-guru kami yang lain. Ada Pak Desugi di sini dan guru kepada Bang Adi dan Akang ya. Iya. Silakan ya teman-teman sekalian, kita mendengarkan tausiah singkat padat dari guru kita Pak Hisugi sambil kita follow semua akun yang ada di atas sini. Di follow teman-teman sekalian, termasuk akun Bang Sumah 01 dan juga Bunda Rahma, Bunda Mila, Ahisugi, Dinda Alif, Ken Santang, Bang Handi, dan juga sahabat Nal. Di follow sambil mendengarkan tausiah singkat dan padat. Silakan Ahi. Baik, terima kasih guruku dan semuanya yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku sekalian, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah ya. Malam ini kita bertambah lagi saudara ya, dari agama Buddha. Terketuk hatinya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat ini bukanlah hanya saja terucap di mulut, tapi harus sampai ke hati. Karena memang syaratnya seperti itu. Nabi bersabda, barang siapa ya hatinya mengakui, lisannya mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya dan aku Muhammad adalah nabinya, hatinya membenarkan lisannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka. Jadi ada ketulusan antara hati dan mulut harus sinkron. Tidak boleh hanya di mulut saja kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi perbuatan kita jauh dari Islam. Perbuatan kita jauh dari norma-norma apa yang dicontohkan oleh Nabi kita. Ketika kita sudah berani mengucapkan kalimat syahadat, maka kita wajib taat tunduk terhadap aturan yang ada di dalam Islam. La ikraha fiddin tidak berlaku di dalam Islam. Di dalam internal Islam la ikraha fiddin tidak berlaku. La ikraha fiddin itu berlaku untuk orang di luar Islam. Kita tidak boleh memaksa orang lain masuk Islam, tidak boleh. Tapi ketika kita sudah masuk ke Islam, tidak ada toleransi. Tentu sesuai dengan kemampuan kita. Islam mewajibkan kita sholat. Kita nggak boleh, nanti ajalah kalau udah tua, nanti ajalah kalau sempat, ekonomi aja susah mikir sholat. Nggak boleh seperti itu. Kita harus betul-betul taat, tunduk terhadap aturan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Abang baru saja mengucapkan dua kalimat syahadat, tentu harus diikuti rukun-rukun berikutnya. Ada 5 rukun di dalam Islam. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji kalau mampu. Itu harus dijalankan. Ya, mulai besok atau nanti kalau sudah bisa sholat, masih ada waktu isya, sholat. Tapi sebelum sholat usahakan mandi besar terlebih dahulu. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut harus terkena air. Tidak ada satu titik pun kulit kita yang tidak terkena air. Usahakan terkena air semuanya. Disiram dari sebelah kanan terlebih dahulu. Ya, lalu kita niat. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Dah, langsung diguyur dari sebelah kanan terlebih dahulu. Jadi bang, ketika kita masuk Islam, itu Anda akan diuji. Ujiannya itu berbagai macam, tapi percayalah bahwa ujian Allah itu tidak akan melebihi dari kemampuan kita, tidak mungkin.
Tidak ada orang susah karena menjalankan agama. Tidak ada orang bunuh diri karena menjalankan agama, tidak ada. Karena Allah itu memang meletakkan kebahagiaan, kesuksesan manusia itu hanya pada agama saja. Ya, kebahagiaan di luar agama itu semu. Makanya kita tidak heran melihat orang mati di dalam mobil mewah, orang mati di rumah tingkat. Karena itu bukanlah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita mampu menjalankan agama dengan sepenuhnya. Hati kita ada Allah. Kalau hati kita ada dunia, kita serakah. Ya, kita sombong, kita iri, kita dengki, kita syirik, kita pelit dan sebagainya. Itu kalau dunia sampai masuk ke dalam hati. Makanya untuk supaya tercapailah kedamaian yang sesungguhnya itu, agama harus ada di dalam diri kita. Kebesaran Allah harus ada di dalam hati kita. Kebesaran Allah akan masuk ke dalam hati kita kalau setiap saat, ya, setiap saat kita mengingat Allah. Itu semua tercapai kalau pergaulan kita pun harus kita jaga. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang selalu menyiarkan agama, berkumpul dengan orang-orang yang peduli dengan agama. Insya Allah kita akan ikut soleh. Kata Nabi, hidup seorang itu tergantung pergaulannya. Ketika Anda bergaul dengan maling, lama-lama jadi maling. Anda bergaul dengan pemabuk, lama-lama jadi ikut pemabuk. Anda bergaul dengan orang yang jual ikan asin, Anda ikut bau ikan asin. Anda berjual dengan orang penjual parfum, Anda ikut wangi. Nah, maka dari itu pergaulan harus dijaga. Agama adalah yang paling utama di dalam hidup kita. Untuk sukses dunia akhirat, agama kuncinya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda izin komalnya dirubah dulu Gurunda biar nggak kelihatan gelap. Ini sama sebagian penonton kelihatan gelap karena mungkin ada sesuatu. Dirubah dulu Gurunda komalnya. Tapi di sini aman kok, bersih semua. Ya, tapi di yang lain gelap. Bisa sinyal. Tapi di saya bagus tuh. Iya bagus kok. Tiga apa ini bagus. Udah gini aja. Kan ini udah satu lagi Bang Zuma. Kebetulan saudara Oki ini kan dulu dia pernah punya istri, sampai dia punya anak satu, udah SMA kelas 2 ya Ki? Kelas 2. Jadi anak itu sampai sekarang masih muda. Jadi mungkin ada semacam wejangan mungkin yang Gurunda kasih atau ustaz-ustaz lain yang kasih ke dia mungkin agar dia bisa memahami gitu bagaimana dia sama anaknya. Iya, tadi kan sudah didoakan pada umumnya gitu loh ya. Udah Linda Alif tadi sudah. Nanti di belakang layar ya Pak Nal ya. Yang penting kan sudah syahadat. Iya, boleh. Kita format kembali room ini untuk Banyumak Solo lagi. Ya, betul. Gitu ya. Nanti di belakang layar. Terima kasih Bang Andi, terima kasih Ustaz Alif, Ustaz Sugi, terima kasih semuanya Bang Kian Santang. Ya, sama-sama. Ada Bunda Rahma juga ini. Bang Nal. Nanti telepon-teleponan ya. Iya, Bunda. Oke. Baik, salam OTG Banyumas silakan Solo lagi kita mungkin semua turun satu persatu sesuai permintaan netizen di bawah. Iya. Oke. Silakan. Nanti masalah lain-lainnya di belakang layar aja Bang Andi. Siap. Janal. Siap Pak Janal. Oke, makasih banyak ke Bang Pak Nal, Bang Andi, Ustaz Alif, Ustaz Sugi, Bang Kian Santang, Bunda Rahma, terima kasih banyak. Ya, sambil di follow yang lain, di follow silakan. Dibalas oleh Allah semuanya apa yang kita siarkan ini. Amin. Makasih Bang, makasih. Baik, terima kasih. Sebelum turun, apa yang tadi ditanyakan betul tadi sudah disampaikan. Namun intinya kita pelajari kisah Nabi Nuh, kan gitu ya. Intinya kita tugasnya berjuang mengingatkan anak kita agar kembali ke jalan Allah.